Suwarno. Ini bisa diceritakan tentang asal usul petilasan Syekh Walijati. Oh ya, sedikit Pak untuk kaitannya dengan petilasan Syekh Walijati yang kebetulan bertempat di wilayah Padukuhan Sriten, itu di bawah Kelurahan Pilangrejo, Kabupaten Kidul, itu termasuk puncak tertinggi yang di Gunung Kidul. Ini untuk Syekh Walijati ini sebetulnya dulu itu ada 3 orang, yang 2 orang itu waktu itu sholat di sebelah timur puncak. Di situ ada tempat ibadahnya 2 orang. Nah, yang satu yang namanya Syekh Walijati itu konon katanya bahasa Jawa ini nyilir. Jadi yang 2 itu ibadah di tempat pasujudan di sebelah timurnya, yang satu itu nyilir di tempat tertinggi itu. Nah, setelah itu, setelah orang 2 ini selesai sholat, untuk rencana menemui yang satunya kok nggak ada, makanya itu dikatakan murco, bahasa Jawa nih, hilang, tinggal hanya pakaian jubah. Itu makanya di situ namanya petilasan Syekh Walijati, bahasa Jawanya bisa disebut Raden Pramudibyo. Itu. Ya. Itu. Tapi kalau misal asal usul dari Syekh Walijati itu dari mana? Kalau asal usulnya sebetulnya itu jurusan dengan di Banyu Biru. Itu satu alur, katanya satu alur dengan di yang ada di puncak Tritanggulasi Sriten itu satu alur, Banyu Biru, terus di Samber Nyowo, terus itu di yang terakhir di Tritanggulasi Sriten ini. Itu tradisi tajwid yang masih diriwayatkan sampai Ini. sekarang itu apa coba? Setelah ditemukan itu ada petilasan dari Kepatian Yogyakarta, itu memasang suatu batu nisan di tahun 90-an, hampir mendekati tahun 2000. Waktu pemasangan itu tidak ada masyarakat yang tahu. Waktu pemasangannya diperkirakan jam 4 sore, karena sekitar jam 3, jam 2 itu masyarakat di sini untuk mencari rumput itu belum ada apa-apa. Tapi esok harinya itu sudah terpasang batu nisan. Lah dikira batu nisan itu kuburan. Nah, selang berapa minggu orang Kepatian Yogyakarta itu datang ke Sriten, ke tempatnya Pak Karmanto untuk menemui. Karena apa? Waktu pemasangan itu, waktu pasang malam itu tidak ada masyarakat yang tahu. Waktu itu hujan angin yang tak diperkirakan ada apa dengan wilayah kita, tapi ternyata alhamdulillah aman. Nah, setelah itu masyarakat sekitar itu pagi harinya itu kaget dengan terpasangnya batu nisan. Nah, setelah itu dari Kepatian sendiri ngendiko untuk pemasangan batu ini tidak ada kaitannya dengan apa-apa, terkecuali ini hanya petilasan Syekh Walijati atau yang dikatakan Raden Pramudibyo. Yang jelas dari masyarakat sekitar tidak diperbolehkan, artinya untuk mengganggu pemasangan itu. Karena apa? Waktu itu saya masih ingat betul, ada salah satu warga masyarakat itu yang bukan ceritanya, itu kayaknya apa ya, bahasane wong Jawa ki nyepelek. Wong biyene ora ono kok pasangi batu kok ngene. Nah, ini berarti kan menjadikan syirik sebagainya lah, musyrik. Itu. Tapi setelah itu batu nisan yang terpasang itu tertata rapi, dulunya tertata rapi, terus digeser, ada sebuah kejadian yang tak terduga. Alhamdulillah, untungnya itu bukan manusia tapi hanya hewan lah. Yang jelas itu benar-benar terjadi. Nah, setelah itu baru dari Kepatian datang untuk menemui salah satu warga saya, Mas Sukarmanto. Itu diceritakan seperti apa, yaitu kronologi diceritakan sama Pak Karmanto. Yaitu di suatu saat nanti di Padukuhan Sriten ini, di tempat ini akan terjadi bangunan. Ternyata 2014-2015 ternyata terbangun embung. Ini adalah salah satu, saya masih benar-benar ingat dengan apa yang dikatakan oleh salah satu bahasan dari keraton itu, menceritakan sejarah sedikit lah. Yang jelas itu katanya dengan nanti rejane zaman ki masyarakat akan merasakan. Lah ternyata betul gitu. Ya. Kalau untuk wisata dari sini apa?
Kalau wisata itu ceritanya gini. Saya sendiri waktu tahun 2012-2013 saya sendiri menjadi ketua kelompok tani Batara. Karena saya sebut nama Batara karena di sebelah situ gunung ada Gunung Batur Agung, makanya Batur Agung Rahayu, maka saya sebut dengan sebutan Batara kan gitu. Nah, setelah itu kita mengajukan proposal katanya untuk diberikan embung untuk penampungan air hujan murni, artinya tidak ada yang dialiri, jadi murni tak ada hujan. Nah, setelah itu alhamdulillah tahun 2014 itu ternyata mendapat bantuan hibah dari gubernur. Nah, itu saya sendiri ketua kelompok tani Batara, itu tidak ada unsur yang namanya pariwisata, tidak sama sekali. Karena air itu dulu waktunya itu digunakan untuk masyarakat untuk penanaman sayur mayur, buah-buahan di sekitarnya kan gitu. Tapi setelah peluang ada, yaitu menjadi pariwisata. Itulah yang membawa masyarakat wilayah Padukuhan Sriten Kalurahan Pelangrejo Kapanewon Wipar Gunung Kidul itu sedikit, yang jelas bukan hanya sedikit ya, sudah banyak perubahan maju dibanding dulu. Perubahannya sudah lumayan baik. Oh ya. Ini itu embungnya. Suasana sangat indah. Embung Batara Sriten. Sangat indah. Suasana berkabut. Iya. Menuju Batu Petilasan. Ini orang pas pakai apik banget tuh. Dan kamu neng depan situ tak? Duduk. Puncak
kita ceritain.